teori Piaget. Teori Piaget dikemukakan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss pada tahun 1896. Teori ini mengatakan bahwa anak memiliki tahap-tahap kognitif yang berbeda, yang mempengaruhi cara mereka belajar dan memahami dunia. Salah satu penerapannya adalah tahap sensori motor, yaitu menggunakan belajar langsung atau eksperimen sederhana agar siswa dapat memahami konsep sains dasar. Yuk simak videonya! Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang cahaya. Apa sih cahaya itu? Kemudian, apa saja ya sifat-sifatnya? Mari kita bahas. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata. Cahaya ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia loh. Salah satunya adalah sebagai sumber energi. Tanpa cahaya, penglihatan manusia akan terganggu. Cahaya ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, dapat dipantulkan. Yang kedua, dapat merambat lurus. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Yang keempat, dapat menembus benda bening. Yang kelima, dapat diuraikan. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan bayangan apabila dihalangi. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemantulan tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan tidak teratur juga disebut dengan pemantulan daur dan pemantulan difus. Pemantulan ini terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang tidak rata atau kasar. Sinar pantulnya memiliki arah yang tidak beraturan. Contohnya adalah pantulan cahaya pada pohon, dinding, dan batu. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Arah sinar pantulnya memiliki arah yang beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada cermin. Alat dan bahan untuk eksperimen sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan, yaitu senter dan juga cermin. Untuk hasil eksperimen yang lebih memuaskan, bisa mematikan lampu yang ada di ruangan. Jadi, kita arahkan cahaya senter kepada cermin, lalu cahaya tersebut akan dipantulkan oleh cermin ke depan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan. Sifat yang selanjutnya yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus dapat dilihat dari slot center yang arahnya lurus ke depan. Nah, rambatan cahaya center ini akan mengikuti kemana arah yang dituju. Contoh lainnya adalah cahaya matahari yang masuk ke rumah melalui celah-celah jendela. Cahaya tersebut berbentuk goresan-goresan yang lurus. Untuk eksperimen cahaya dapat merambat lurus, alat dan bahan yang diperlukan yaitu 3 buah kardus yang telah dilubangi. Lubangnya harus sejajar ya. Kemudian 1 buah kardus yang belum dilubangi. Dan yang terakhir yaitu senter. Atur kardus sejajar dengan posisi kardus yang tidak dilubangi ada di paling akhir. Pastikan sampai lubangnya sejajar. Setelah lubang ini sejajar, kalian bisa mematikan lampu untuk hasil yang lebih jelas. Lalu, hidupkan senter dan arahkan ke lubang yang telah dibuat. Nah, bisa dilihat bahwa cahaya sampai pada kardus keempat. Hal ini membuktikan bahwa sifat cahaya memang merambat lurus. Sifat cahaya yang selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya juga disebut dengan pembelapan cahaya. Pembiasan ini terjadi apabila cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya adalah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat seperti pensil yang patah. Berikutnya adalah alat dan bahan untuk eksperimen pembuktian cahaya dapat dibiaskan, yaitu pensil dan gelas yang berisi air. Caranya, masukkan pensil ke dalam air dan lihat bahwa pensil akan terlihat seperti pensil yang patah. Itu menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan.
cahaya yang selanjutnya yaitu dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca jendela, gelas kaca, dan juga plastik bening. Akan tetapi, cahaya tidak dapat menembus benda gelap seperti triplex dan juga batu. Percobaan selanjutnya yaitu pembuktian sifat cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah gelas transparan. Yang kedua yaitu gelas melamin. Dan yang ketiga yaitu senter. Pertama-tama letakkan gelas di tempat percobaan. Kemudian untuk hasil yang lebih memuaskan dapat mematikan lampu ruangan. Nah, di sini kita bisa mencoba. Terlihat ya bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian, apakah cahaya dapat menembus benda gelap? Mari kita buktikan. Terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus benda gelap. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening, namun tidak dapat menembus benda gelap. Sifat cahaya yang selanjutnya adalah cahaya dapat diuraikan. Pewarnaan cahaya juga disebut dengan dispersi cahaya. Peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya terjadi setelah hujan turun. Pelangi memiliki beberapa warna yaitu menjadi kuning biru, merah, jingga, kuning, biru, nila, ungu. Sebenarnya cahaya matahari hanya memiliki satu warna, yaitu cahaya putih dari sinar matahari. Namun karena sinar matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, maka sinar matahari tersebut cahayanya diuraikan menjadi beberapa warna. Proses tersebut dinamakan dengan dispersi cahaya. Untuk eksperimen pembuktian bahwa cahaya dapat diuraikan, alat dan bahannya yaitu senter, cermin, dan gelas yang berisi air. Caranya, masukkan cermin ke dalam gelas yang berisi air dalam posisi miring. Setelah cermin dimasukkan ke dalam gelas, untuk hasil yang lebih jelas, matikan lampu yang ada di dalam ruangan. Lalu, arahkan cahaya senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Dan hasil dari cahaya yang dipantulkan akan menghasilkan warna-warna. Hal tersebut menunjukkan bahwa cahaya dapat diuraikan. Nah, udah sampai di sifat cahaya yang terakhir nih. Sifat cahaya yang terakhir yaitu dapat menimbulkan bayangan apabila dihalangi oleh sesuatu. Bayangan terjadi karena cahaya bergerak dalam satu garis lurus. Ketika cahaya dihalangi oleh benda, area belakang benda tidak mendapat cahaya secara langsung sehingga akan terbentuk bayangan. Untuk pembuktian sifat cahaya ini, alat dan bahan yang diperlukan yaitu senter dan juga gelas. Sumber cahaya seperti senter memancarkan cahaya yang merambat hingga mengenai suatu benda, dan benda tersebut menghasilkan bayangan dengan menghalangi cahaya. Hal ini membuktikan bahwa cahaya akan membentuk bayangan apabila dihalangi. Nah, itu dia pembahasan tentang sifat-sifat cahaya. Apakah kalian sudah paham? Oke, bagus. Sampai jumpa di lain waktu ya. Dadah. Bye-bye.